Saudara, ulah wisatawan asing di Bali saat ini menjadi sorotan. Bahkan beberapa kasusnya yang viral di media sosial juga menyedot perhatian banyak publik. Nah, kali ini saudara saya akan langsung saja berbincang dengan Mbak Esther Haryandia sebagai salah satu pengamat kebijakan publik di Bali. Sehat selalu Mbak Esther. Sehat selalu, swastiastu Mbak Wulan. Kali ini akan langsung saja berbincang terkait dengan bagaimana sih pandangannya Mbak Esther terkait banyaknya wisatawan asing yang berulah di Bali. Memang ini suatu hal yang lagi viral banget di Bali, dan kebetulan juga saya mengamati semua kejadian yang terjadi belakangan ini. Menurut saya hal tersebut memang kurang etik ya. Kurang baik, dan akhirnya mengakibatkan banyak sekali kerugian yang akan terjadi apabila ini masih terus mereka lakukan. Mbak Esther, kalau kita melihat dari beberapa kasus belakangan yang sempat viral itu kan ada beberapa wisatawan yang ugal-ugalan nih di jalan. Kalau Mbak Esther lihat itu udah ada sejak dulu atau belakangan baru marak Mbak Esther? Sebenarnya kalau dulu mungkin nggak seheboh ini ya, tapi yang paling banyak banget ya sekarang inilah. Sekarang ini yang lagi nggak tahu tuh, kayaknya kok mereka kompak banget ya. Aneh-anehnya tuh kompak gitu loh. Yang ganti plat nomor lah, yang ugal-ugalan nggak pakai baju, nggak pakai helm. Terus kalau ditegur juga marah-marah. Buat kita juga orang yang kita warga yang memang sudah tinggal di Bali, bekerja di Bali. Kita kurang setuju sih dengan keadaan yang terjadi. Seperti itu ya. Mbak Esther ya. Nah, kalau kita lihat nih Mbak Esther, banyak yang melanggar lalu lintas, kemudian juga berpakaian yang kurang sopan di jalan. Nah, itu menurut Mbak Esther, apakah memang sepenuhnya itu kesalahan mereka atau mungkin ada kurangnya edukasi dari kita Mbak Esther? Sebetulnya di negara mereka juga mereka nggak boleh melakukan hal itu, benar nggak? Nah, cuman mungkin sekarang ini kalau menurut pendapat saya ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah juga untuk memberikan edukasi mungkin ya. Contoh mungkin saya ini menurut pandangan saya, mungkin bagi turis asing yang baru datang, baru tiba di Bali, mungkin harus dikasih selebaran mungkin gitu yang memberitahukan bahwa ini peraturan di Bali itu seperti ini, tidak boleh begini, tidak begitu. Kan biasanya ada tuh, atau mungkin di Instagram atau ditaruhlah di media-media sosial lainnya gitu loh. Tetapi itu kan sebenarnya hanya tambahan aja nih Mbak. Sebetulnya para pihak mereka juga, terutama orang-orang asing, mereka juga sebenarnya harusnya mengerti bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Oke. Mbak Esther, gitu. Kalau kebanyakan kasus ini yang terjadi belakangan kan itu banyak juga yang melibatkan dari negara-negara tertentu nih. Yeah. Kalau pandangan Mbak Esther seperti apa? Bagi negara-negara tertentu itu yang sudah tinggal di sini, yang punya usaha baik di sini, mereka pun juga sangat menyesalkan kejadian ini terjadi. Karena ada beberapa kasus ya, saya dimasukin ke dalam Telegram mereka gitu ya, dan di sana juga mereka banyak banget gitu, kayak bukannya ribut tapi saling menegur gitu, jangan begitu dong, Bali begini, pokoknya dari mereka, untuk mereka sebetulnya sudah ada nih peperangan internal gitu loh, yang saling mengingatkan. Yang bandel itu biasanya kalau yang saya lihat itu yang hanya turis-turis aja, yang visanya tuh visa turis gitu. Yang berwisata sebentar balik lagi. Iya. Jadi buat mereka nggak ada beban gitu. Ya, baik. Kalau misalnya itu adalah kebanyakan dilakukan oleh turis yang hanya berwisata sebentar begitu, yang memang sudah stay atau tinggal lama di Bali kan pasti kebanyakan yang keberatan begitu ya Mbak Esther. Sangat, iya. Tersebut. Betul, gitu, ya. betul. Kalau misalnya langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, kita lihat belakangan kan sudah banyak juga ya dari pihak keamanan, ada yang beberapa yang dideportasi, ya, kemudian itu benar. Ada yang diberikan sanksi tertentu. Nah, menurut Mbak Esther bagaimana pandangannya? Kalau itu saya setuju. Jadi semestinya sih memang harus diberikan sanksi yang agak keras ya, gitu. Kayak misalnya polisi lalu lintas, itu sekarang kayak belakang ini kan akan banyak dilakukan atau mungkin sedang dilakukan razia besar-besaran. Buat saya itu saya apresiasi sekali. Itu salah satu langkah bagaimana pemerintah daerah itu mencoba untuk menertibkan orang-orang yang melanggar hukum.
Benar, aturan Ya, juga di Bali. aturan, ya betul. Oke, Mbak Esther, salah satu juga nih wacana yang sempat dilontarkan oleh pemerintah Provinsi Bali adalah larangan bagi wisatawan asing untuk berkendara langsung di Bali, sepeda motor begitu. Ya. Bagaimana tanggapan Mbak Esther? Kalau ini saya memohon kepada pemerintah daerah Bali kalau bisa dipikir ulang lah Pak gitu. Karena kenapa? Karena pengusaha rental sepeda motor juga paling banyak adalah orang-orang kita Pak gitu. Jadi dan mohon dipilah-pilah turis yang memang nakal, yang memang patut diberikan ganjaran, dan memang turis wisatawan yang baik gitu. Kan tidak semuanya bergajulan. Bahkan ada juga yang datangnya berkeluarga dan segala macam. Itu mereka tuh merasakan bahwa Bali ini adalah kota atau Paradise Island lah buat mereka. Jadi mohon dipertimbangkan peraturan tersebut. Kalau bisa sidak dan lakukan hal yang terbaik bagi mereka yang melawan aturan, tetapi biarkan yang baik-baik berjalan juga dengan baik. Oke. Itu aja sih. Kalau Mbak Esther melihat kan kita di Bali juga punya aturan desa adat begitu ya Mbak Ya. Esther ya. Kebijakan-kebijakan dari desa adat sendiri terkait dengan banyaknya wisatawan asing yang berulah Ya. itu sebaiknya atau mungkin ada langkah dari desa adat, mungkin ada yang bisa Mbak tanggapi seperti apa? Kalau saya sih melihat desa adat masing-masing masing-masing kecamatan itu sebenarnya udah luar biasa baik kok Mbak, bagus. Karena saya juga sebetulnya pendatang. Saya di Bali baru 21 tahun. Saya lihat betapa luar biasanya kok masing-masing desa adat ini mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Sebenarnya dari pihak desa adat saya rasa udah luar biasa sih Mbak. Untuk aturan sendiri. Untuk ya, aturan Mbak, ya. Oke. Udah oke. Baik, Mbak, kalau di Bali sendiri kan memang seperti pendapat Mbak tadi, memang aturan dan desa adatnya sudah diterapkan dengan baik di Iya. Bali. Nah, sekarang tergantung berarti bagaimana wisatawannya dong yang berwisata. Betul. Kenapa banyak juga yang melanggar aturan adat begitu ya? Seperti kasus yang viral juga kita lihat ada wisatawan yang berulah di Gunung Agung, tidak menggunakan busana di sana. Kemudian ada juga yang tidak mau bayar tiket nih saat masuk ke tempat suci begitu. Iya, Gimana iya. tanggapannya, Mas? Itu yang harus digetok ya turisnya, ya kan? Karena kan peraturan itu kan sudah ada. Tinggal bagaimana kita mau ngejalanin atau enggak. Nah kalau mereka nggak mau jalanin kan kenakan sanksi. Oke. Iya gitu. Berarti mungkin kita harus lebih memperketat sanksi begitu ya Iya. untuk para pelanggar tersebut. Para pelanggar ya itu wajib disanksi. Oke, baik Mbak Esther. Ada satu lagi nih Mbak Esther. Sekarang lagi banyak isu soal kampung turis di Bali. Kita tahu memang Bali sebagai salah satu wisata favorit dunia begitu ya. Ya, betul. Dengan banyaknya wisatawan di Bali, sekarang banyak nih ada sebutan ada kampung turis. Gimana nih komentarnya? Kalau kampung turis itu saya dulu pernah nih awal pindah ke Bali itu saya tinggal di daerah Jimbaran. Di sana ada juga yang namanya Kampung Belanda. Tapi tidak semuanya orang Belanda, Mbak, gitu. Jadi itu hanya sebutan aja sih. Gitu loh. Jadi seperti kayak Kampung Jawa gitu, Mbak ya. Kampung apalagi Kampung Sunda. Jadi kalau misalnya saya rasa sih itu nggak mungkin sih. Yang namanya kampung turis terus bener-bener whole village itu bener-bener semuanya turis itu saya rasa Tidak bisa ya? di nggak Bali. Kalau di bisa, Bali, nggak apalagi mungkin. ada desa adat ya, Mbak, ya? Desa adat kita tuh termasuk kuat dah. Maksudnya kita apresiasi banget lah mereka. Jadi kayaknya nggak mungkin dilepas satu desa itu hanya untuk turis aja gitu. I don't think so lah. Oke, Mbak, apa mungkin salah satu yang bisa dilakukan ke depannya nih menurut Mbak sendiri antisipasinya agar wisatawan yang datang dan berwisata di Bali benar-benar yang berkualitas dan tidak malah membuat gaduh dan mengambil pekerjaan masyarakat lokal Bali. Nah, itu juga membicarakan masalah mengambil pekerjaan masyarakat lokal. Begini, orang asing yang tinggal di sini dan yang mau bekerja di sini itu ada aturannya, ya. Dia harus masuk ke dalam satu perusahaan foreign atau PMA. Kemudian dia harus mempunyai yang namanya visa kerja. Visa kerja juga tidak murah, betul ya. Jadi kalau misalnya akan ada nanti bahasa-bahasa atau gosip lain yang menyatakan bahwa
turis bisa mengambil pekerjaan orang lokal, saya rasa itu harus dikaji ulang. Kenapa? Karena satu, dari appearance-nya aja tidak mungkin dia mengambil pekerjaan lokal, betul nggak Mbak? Kemudian visanya juga mahal. Artinya mereka yang bekerja di sini, orang-orang asing yang bekerja di sini pasti mereka adalah ekspatriat gitu. Mereka membayar pajak gitu. Kalaupun ada yang nakal, yang tidak mengikuti itu dan mereka bekerja, ya sanksi. Iya. Karena kan banyak yang viral itu mereka jualannya di Instagram. Nah itu soalnya apakah sudah ada aturan? Soalnya mereka juga menggunakan media sosialnya sendiri kan. Jadi Betul. kita nggak bisa juga melarang. Jadinya seperti itu. Iya, tapi begini, setahu saya pihak imigrasi juga sudah bekerja dengan sangat luar biasa, karena mereka bisa aja tuh nemuin tuh mereka yang nakal-nakal itu, pasti ketemu kok Mbak, nggak mungkin enggak. Sebenarnya sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah termasuk hebat lah dengan IT-nya, dengan masing-masing departemen itu, masing-masing divisi itu mereka sudah punya kok cara-caranya mereka untuk mendapatkan para turis yang melanggar aturan, Mbak. Oke, Mbak Esther, satu lagi nih ke depannya, apa mungkin harapan Mbak Esther untuk para wisatawan yang berwisata di Bali dan juga kebijakan pemerintah sehingga nantinya ke depannya wisatawan yang berwisata di Bali itu bisa juga mengharumkan nama Bali ke luar negeri, Bu? Iya. Intinya sih kalau untuk pemerintah daerah Bali, saya rasa mohon dikaji ulang aja Pak. Ini suara kecil salah satu rakyat yang ada di Bali. Jadi saya rasa mohon dikaji ulang, buatlah peraturan mungkin baru untuk mereka yang melanggar aturan. Dan untuk para turisnya ngerti nggak nih saya ngomong? Untuk turis sih kalau bisa ya ikutin aja aturan yang ada di mana mereka berada, mereka ada di Bali, ikutilah peraturan yang ada di Bali supaya semuanya berjalan dengan baik seperti sedia kala. Karena Bali ini terkenal di dunia bukan hanya kemarin aja, bukan hanya 10 tahun yang lalu, tapi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi saya rasa itu aja sih Mbak. Dari saya. Ya, baik, terima kasih Mbak Esther atas waktunya pada pagi hari ini. Selamat bekerja kembali. Baik. Ya, Saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Esther Haryanja selaku pengamat kebijakan publik. Seperti apa yang tadi kami perbincangkan, kita berharap ke depannya para wisatawan dapat mematuhi aturan dan pemerintah mungkin ke depannya bisa lebih membuat kebijakan dan aturan yang bisa lebih menertibkan para wisatawan yang akan berwisata di Bali. Saya Ulantari, Sang Putu Wariasa, Kompas TV, Badung, Bali.